Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. News update kali ini gue ingin membahas beberapa kabar kabar update terkait dengan Manchester United. Pastinya langsung aja gue ambil pertama ini dari United Active dari Twitter. Ini jadi sebenarnya ini ada wawancara kalau tidak salah itu di The Athletic ya, dengan legenda Eric the King, Eric Cantona. Sebentar, gue ngopi dulu sebentar. Bismillah. Jadi ada beberapa hal yang menarik yang dibahas di sana. Langsung aja gue artikan ya. Manchester United harusnya punya chairman atau ketua, dan mereka harus punya presiden dari marketing, juga punya presiden dari football atau sepak bola, yang bertanggung jawab di segala keputusan di sepak bola. Jadi ada chairman atau ya ketuanya, kurang lebih demikian ya, atau CEO mungkin. Lalu di bawahnya ada presiden marketing, ada presiden sepak bola, ketua tentang marketing atau ketua, dan juga ketua tentang sepak bola. Di mana yang ngurusin sepak bola ini adalah yang membuat keputusan tentang sepak bola, dan harusnya mengetahui tentang sepak bola. Eric mengatakan Eric Cantona ya. Eric Cantona ini mengajukan namanya ya, artinya diri dia sendiri untuk menjadi President of Football. Dia sudah bertemu dengan Ed Woodward ini ya, tapi nampaknya mereka tidak menerimanya. Saya masih berpikir tentang diri saya atau orang lain ya. Mereka harus punya seseorang untuk sepak bola, seseorang yang tahu klub, tahu sepak bola, dan juga ya mengetahui tentang banyak hal terkait dengan Manchester United. Dan menurut gue ini masuk akal. Manchester United butuh orang yang mengerti tentang Manchester United. Apakah itu nanti duduk di manajer ya kan, atau sebagai asisten manajer, atau pengurus klub ya, artinya mungkin sebagai direktur something seperti itu, direktur of football atau direktur of ya seperti dikatakan oleh Eric Cantona tadi, dia ingin menjadi director of atau president of football. Dan menurut gua ini bisa, karena memang kita butuh orang yang tahu tentang klub. Kenapa? Karena memang Manchester United ini berbeda dengan klub lain. Klub lain pun juga berbeda dengan klub lainnya. Jadi harus ada unsur yang memegang poin-poin filosofi ya kan, karakteristik culture di klub yang tentu saja berbeda dari satu klub ke klub lainnya, sehingga semua itu terjaga. Dan menurut gue ini cukup penting. Bisa dilihat bagaimana di tangan Glazers ini, ya Manchester United memang arahnya ini sangat berbeda dengan tradisi, dengan culture, tentang filosofi. Apalagi kalau ngomong soal masalah sejarah dari Manchester United itu sendiri. Dan ini kan sangat erat. Dan ketika ini terlalu jauh dibelokkan, maka hasilnya tidak akan bagus. Dan ini saat ini yang terjadi di Manchester United. Gue berharap bahkan bukan hanya pemain ya yang menjadi salah satu pilar di manajemen, ataupun juga mungkin masuk ke tim kepelatihan dari Erik ten Hag ya kan, itu juga bisa terjadi, tapi juga kepemilikan dari klub. Ketika nanti mungkin berpindah dari Glazer, gue berharap betul ke orang yang memang mengerti, mengikuti betul Manchester United, fans dari Manchester United, sehingga ya arah dari Manchester United ini bisa kembali ke jalur yang seharusnya, seperti yang sudah-sudah. Karena sekali lagi ya, klub itu berbeda, masing-masing klub itu berbeda, ada ciri khasnya, ada karakteristiknya, ada filosofi nantinya dan implementasinya ke permainan di atas lapangan pun juga berbeda ya. Karakteristik supporter fans juga berbeda. Jadi hal-hal demikian menurut gue sangat harus diperhatikan. Apakah mungkin Eric Cantona akan menjadi salah satunya? Kenapa tidak sih menurut gue. Lalu kabar selanjutnya ini terkait rumor Manchester United ini dikatakan akan mengadakan pembicaraan dengan Napoli di bulan Januari terkait dengan back Korea Selatan Kim Min-jae. Wow, back dari Korea Selatan. Ini cukup menarik. Manchester United tentunya sudah cukup lama tidak ada pemain Asia, di mana pemain Asia ini ya menurut gue sih ringan amatiran. Tentu saja bagi market ya kan, branding itu juga cukup bagus bagi klub.
Dulu sempat ada Park Ji-sung ya kan, lalu ada Shinji Kagawa. Cuman setelahnya memang belum ada pemain yang sebesar Park Ji-sung. Park Ji-sung jelas merupakan sangat fenomenal. Ataupun juga seperti Shinji Kagawa, sore ini belum ada. Apakah sudah waktunya nih merekrut lagi pemain Asia? Nah, mungkin bisa jadi kalau seandainya Erik ten Hag memang menganggap pemain itu bisa sesuai dengan sistem permainan yang ingin dibangun. Nah itu menurut gue itu yang harus diutamakan dulu. Jangan faktor itu tadi ya, expanding market, branding di Asia segala macam. Oke, itu memang iya, tapi jangan dijadikan faktor nomor 1. Manchester United, Juventus dikabarkan ini bisa saja mendatangkan David De Gea untuk menggantikan Szczęsny. Dan ya, wow, bisa jadi karena free transfer ya, David De Gea kabarnya kontraknya akan berakhir musim panas tahun depan. Kabarnya demikian ini. Jan Oblak pun juga dikabarkan tersedia dengan 30 juta euro. Manchester United dan Tottenham ini dikabarkan tertarik. Kabar selanjutnya, Manchester United juga ini memperhatikan kiper Aston Villa asal Argentina Emiliano Martinez. Harga dari Aston Villa ini dikabarkan sekitar 45 juta pounds. Manchester United dikabarkan ini tim rekrutmennya ya, melihat Emiliano Martinez ini salah satu kiper terbaik di liga. Ini terkait dengan kondisi dari David De Gea. David De Gea kontraknya akan berakhir musim panas tahun depan. Dan apakah akan diperpanjang oleh Manchester United, sampai dengan saat ini belum ada kejelasan tentang hal tersebut. Pemain lain ya, artinya di posisi penjaga gawang, kita masih punya Dean Henderson yang sekarang dipinjamkan di Nottingham Forest. Tampil cukup bagus, bahkan bisa menembus kembali skuad tim nasional Inggris. Hanya saja baru saja dia beberapa waktu yang lalu kan mengeluarkan pendapat yang menurut gue sih kontroversi ya tentang posisinya dia. Apakah sekarang David De Gea ini akan diperpanjang atau tidak? Menurut gue secara ringan amatiran, David De Gea ada plus ada minusnya. Ya, pemain berusia 31 tahun ini, gue ingat betul posisi penjaga gawang bagi Manchester United ini posisi yang sulit. Gue mengikuti klub ini dari Peter Schmeichel. Lalu Peter Schmeichel sempat ada kehilangan konsentrasi ya kan. Lalu minta libur dan segala macam, diberikanlah izin oleh Sir Alex Ferguson pada saat itu. Lalu dia pindah, Manchester United mencari penggantinya cukup sulit. Bahkan kiper juara dunia pada saat itu, kaliber juara dunia, Fabien Barthez didatangkan tapi juga tidak gemilang penampilannya bersama Manchester United. Ada juga kiper dari Amerika, Tim Howard, beberapa penjaga gawang lainnya juga dicoba. Maximiliano Taibi tampil blunder ya kan, tidak lama bahkan di Manchester United. Mark Borgnis pun juga demikian, kiper Australia yang kalau tidak salah ditransfer dari Aston Villa pada saat itu. Kiper yang kenyang pengalaman di Premier League, tapi ada kasus ya kan pada saat itu, sehingga ya akhirnya Manchester United tidak bisa memanfaatkan sang pemain di klub. Lalu akhirnya datanglah Edwin van der Sar ya kan. Edwin van der Sar datang dari Fulham, kiper yang kenyang pengalaman di dunia internasional, pernah membela Ajax juara Liga Champions, lalu ke Juventus, lalu dia ke Fulham. Akhirnya diambil oleh Manchester United, tampil cukup bagus, jadi sosok pilar. Cuman usianya sudah cukup senior pada saat itu, sehingga tidak cukup lama membela Manchester United. Selesai, mencari penggantinya pun juga ini merupakan proses bagi Sir Alex Ferguson. Didatangkanlah kiper muda David De Gea. Sempat naik turun juga, tapi dia merupakan salah satu pemain terlama sekarang yang membela Manchester United, sering memenangkan pemain terbaik bagi Manchester United ya. Kontribusinya sampai dengan sejauh ini menurut gua cukup bagus di klub. Kalau seandainya Erik ten Hag melihat memang dia masih bisa ya kenapa tidak diperpanjang.
Cuman kalau menyingkirkan faktor Erik ten Hag, artinya gue ingin ngomong pendapat gue secara ringan amatiran, subjektifnya gue ya, karena faktor atau ya penjaga gawang ini merupakan sektor yang sangat vital dan tidak sembarangan. Artinya mungkin ada beberapa penjaga gawang yang di tim lain tampil cukup bagus ya kan, lalu datang ke Manchester United akan bagus juga, ini belum tentu, ataupun juga ke tempat lain belum tentu juga ya. Sistem sekarang yang bermain di sepak bola juga tergantung sang manajer. Luis Enrique mungkin tidak cocok dengan David De Gea, karena itulah tidak dipanggil. Tapi bukan berarti, menurut gue ya, bukan berarti David De Gea itu jelek, tidak. Dia masih menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang penjaga gawang yang cukup baik sih menurut gue dengan amatiran. Sehingga kalau diperpanjang, menurut gue ya kenapa tidak sih? Hanya saja tentu saja faktor gaji, karena dia salah satu pemain dengan gaji tertinggi. Dan tentu saja di usia yang sudah 31 tahun ini bagaimana nanti gajinya. Apakah tetap akan yang tertinggi atau dia mau untuk mengurangi gajinya, bernegosiasi lagi, ini kan juga faktor lain. Faktor keluarga pun juga bisa terjadi. Apakah mungkin sang keluarganya menilai sudah terlalu lama di Manchester sehingga ingin pindah, seperti dikabarkan beberapa tahun yang lalu. Ini juga bisa saja terjadi. Tentu saja gue ingat bagaimana Real Madrid nyaris pernah hampir mendatangkan David De Gea ya pada saat itu. Sudah beberapa waktu yang lalu, tapi ternyata tidak terjadi. Karena memang menurut gua sih kualitasnya masih oke ya, David De Gea. Memang tentu saja Sobat Football United punya pendapat yang berbeda. Menurut gua nggak apa-apa asalkan sopan ya. Dean Henderson juga mengalami peningkatan yang cukup baik. Cuman sekali lagi sih menurut gua kalau seandainya penjaga gawang ini harus betul-betul sangat hati-hati. Sekarang kita punya 4 penjaga gawang di tim utama ya. Ada 1 penjaga gawang muda, David De Gea, Tommy Heaton dan juga Martin Dubravka. Menurut gua sih ini untuk sektor penjaga gawang ini solid. Cuman kalau ngomongin soal masa depan ya, kalau seandainya Dean Henderson dia ingin menit bermain yang lebih besar lagi, ya dia harus bersaing. Dan ketika dia nanti mungkin diputuskan oleh sang manajer, oke ya dia akan bermain, tapi ketika tidak ya dia juga harus legawa. Dan sikap mental ini menurut gue yang masih jadi tanda tanya sih dengan apa yang dikatakan di media. Menurut gue demikian. Jadi intinya kalau menurut gue, kalau seandainya nilainya itu cocok, kenapa tidak David Gea diperpanjang lagi, mungkin untuk 3-4 tahun ke depan, sambil ya Manchester United mencari penjaga gawang untuk dijadikan penjaga gawang utama. Gue melihat Martin Dubravka apalagi Tom Heaton belum kapasitasnya sebagai penjaga gawang utama. Apa yang dilakukan Sir Alex Ferguson ketika mendatangkan David De Gea menurut gue sangat baik ya. Dia mencari betul talenta muda untuk dibina, untuk dikembangkan dan dijadikan pemain inti di Manchester United, dan itu yang terjadi. Dan menurut gue sangat-sangat gemilang kita memiliki penjaga gawang dengan periode yang cukup lama. Oke, berita selanjutnya, Michael Oliver dikabarkan akan menjadi wasit di hari Ahad Manchester Derby. Michael Oliver, oke. Ini akan jadi derby yang sangat menarik ya. Galatasaray dikabarkan ini dirumorkan ingin mendatangkan Victor Lindelof dengan pinjaman. Nah, sektor back tengah kita cukup padat. Ada Harry Maguire, ada Victor Lindelof, ada Axel Tuanzebe, Lisandro Martinez dan Rafael Varane akan masih menjadi pilihan utama menurut gue. Mungkin akan dalam waktu yang cukup panjang, tapi kita butuh kedalaman squad sekali lagi. Victor Lindelof, ya dia kapten tim nasional Swedia. Dia tentu saja ingin bermain reguler, cuman harus realistis juga. Dan kalaupun ingin keluar ya, baik ini juga untuk Harry Maguire. Gue tahu Sobat Football United banyak berkomentar tentang Harry Maguire ya. Realistisnya kan tidak mungkin paling cepat itu kan bulan Januari. Dan dengan valuasi berapa ini kan juga menurut gue menjadi tantangan juga kan, karena kita mendatangkan dengan harga yang cukup mahal. Sekali lagi sih menurut gue Victor Lindelof baiknya sih stay ya. Dan sekali lagi ini masih rumor saja Galatasaray. Nemanja Matic dari The Athletic nih, gue ambil di artikel dia memberikan tanggapan tentang komentar-komentar negatif terhadap Harry Maguire dan menjelaskan keluarnya dia dari Manchester United. Ini news update kali ini, video ini gue bikin memang agak sedikit panjang ya.
Nemanja Matic ini memberikan pendapat tentang Harry Maguire, mengatakan apa yang orang-orang lakukan kepada dirinya ini adalah sebuah bencana. Semuanya harus punya batas, dan ya beberapa orang yang menulis di sosial media mereka tidak memiliki kehidupan mereka sendiri, sehingga mereka ya hanya menulis tentang hal buruk terhadap orang lain. Wow. Ya menurut gue sih ada benernya ada tidaknya. Artinya begini, gue sebagai fans ya memang kalau seandainya ada pemain yang tidak bagus ya gue kritik ya. Harry Maguire gue kritik ya kan. Nah, beberapa waktu yang lalu juga Luke Shaw katakanlah gue kritik. Diogo Dalot musim lalu pun juga gue kritik ya kan. Cuman ya hanya sebatas kritik. Gue tidak melampaui batas sampai menghina atau mungkin mengatakan hal-hal yang terlalu berlebihan. Enggak gitu kan teman, menurut gue kalau kritik sih oke, tapi kalau seandainya kan sampai menyerang pribadi ya kan, apalagi terlalu berlebihan, gimana pun juga mereka ini masih pemain Manchester United dan mereka masih ingin membela Manchester United begitu. Mungkin berbeda kalau kayak mungkin musim lalu Paul Pogba juga gua kritik ya kan, Jesse Lingard pun juga demikian, bahkan agak lebih karena gua melihat ya mereka ini tidak jelas apakah ingin bermain di Manchester United atau tidak. Mason Greenwood pun juga gua kasih pendapat gua yang mungkin negatif ya dengan apa yang dilakukan, walaupun gue sayangkan juga. Pun juga dengan seorang Harry Maguire lagi selalu gue berikan kritik kalau seandainya memang dia tidak bagus, tapi gue berusaha untuk diri gue sendiri tidak melampaui batas dan juga berusaha untuk realistis. Maksud gue begini, oke, dia tidak tampil tidak bagus, and then kita lepas. Oke, kita lepas kapan? Musim ini sudah jeda transfer sudah selesai. Januari ya tidak, karena biasanya Januari ini kalau melepas pemain harganya jatuh banget ya. Siapa yang mau ngambil? Ada nggak mau yang klub yang ingin menebus dengan harga yang ditetapkan oleh Manchester United, katakanlah demikian. Belum lagi beban gaji, hal-hal demikian. Oke, kalau musim depan bagaimana? Berarti kita harus mendatangkan pemain lagi atau ya paling tidak harus ada penggantinya, baik itu dari eksternal maupun internal. Sudah ada belum? Budget tahun depan seperti apa? Sudah dikatakan tidak begitu besar. Berarti bagaimana ini langkah yang harus dilakukan oleh Manchester United. Hal demikian sih menurut gue, kalau gue ya ringan amatiran, sekali lagi gue berusaha untuk ketika gue mengatakan oke, ini dijual saja, itu gue juga berusaha untuk berpikir tidak hanya dijual tapi juga rentetannya tuh seperti apa. Ini juga seperti kayak Fred ya. Fred pun juga demikian, ketika dia tampil tidak bagus ya gue kritik, tapi ketika gue melihat memang pemain ini bisa berkembang lagi ya, seperti yang gue katakan beberapa musim yang lalu ya, ini yang gue katakan begitu. Kalaupun dia dilepas, sekali lagi dilepas kapan, harga berapa, penggantinya akan siapa, paling tidak hal demikian sih selalu gue pertimbangkan. Tapi sekali lagi ya, beda pendapat is okay. Lalu Nemanja Matic juga memberikan pendapat tentang dirinya dia yang keluar dari Manchester United. Dia katakan ketika hasil tidak bagus, sangat susah, tekanan cukup besar, dan tentu saja ini mengakibatkan tidak ada yang happy dengan penampilan. Saya butuh tantangan yang baru karena saya tidak pernah memulai atau bermain sepak bola lagi, dan saya tidak pernah bermain sepak bola itu untuk uang karena saya menikmati ya bermain di atas lapangan. Saya ingin bermain lebih banyak, jadi ketika artinya Jose Mourinho menghubungi saya sangat yakin kalau ini merupakan keputusan yang tepat. Lalu dia juga memberikan pendapatnya tentang Erik ten Hag. Dia mengatakan, saya melihat bagaimana dia ingin bermain dan saya pikir ini merupakan langkah yang bagus. Wow, berarti dia memiliki pendapat yang positif tapi juga realistis. Artinya dia pendapat yang positif tentang Erik ten Hag, tapi dia juga realistis tentang dirinya dia, karena dia merasa mungkin dia tidak akan bermain dengan menit banyak ya di bawah Erik ten Hag, tapi dia masih tetap ingin bermain. Maka dia memutuskan untuk meninggalkan Manchester United. Rumor lagi ini dari Sky Sport mengatakan kalau Jude Bellingham ini akan menolak Manchester United, Manchester City, Chelsea, dan Liverpool karena dia lebih memilih untuk ke Real Madrid daripada ke Premier League. Wow. Ya, Jude Bellingham ini kan sebenarnya pernah didekati oleh Manchester United sebelum dia kalau nggak salah ke Borussia Dortmund, tapi dia bahkan sempat ke Carrington segala macam. Cuman dia akhirnya memutuskan untuk ke Borussia Dortmund. Dari situ sebenarnya tanda tanya besar apakah dia memang benar ingin ke Manchester United atau tidak. Dan tentu saja ketika pada saat itu seandainya kalau dia ke Manchester United, harganya tidak akan setinggi musim panas tahun depan, di mana pemain ini secara spesifik dikatakan oleh Fabrizio Romano harganya akan menjulang nih musim panas tahun depan karena akan jadi rebutan bagi banyak klub besar. Nah,
Real Madrid sendiri katanya dia pengen ke Real Madrid, sudah ada Tchouaméni ya kan, sudah ada pemain tengah lainnya pun juga banyak, maupun Camavinga juga demikian. Tentu saja ini akan jadi persaingan sih bagi sang pemain itu sendiri. Apakah ini keputusan yang tepat, ya balik lagi ke pertimbangan sang pemain. Cuman kaitannya dengan Manchester United, apakah kita mengambil Jude Bellingham atau tidak untuk musim depan, menurut gua sih ini harganya akan tinggi loh. Paling tidak akan mungkin 80, 90, bahkan 100 juta Jude Bellingham, melihat banyaknya klub besar yang mengantri ingin merebutkan sang pemain. Manchester United menurut gue tidak akan menggelontorkan uang dengan senilai yang tadi gue sebutkan ya, untuk satu pemain 70, 80, apalagi 100 juta, tidak demikian. Dan pemain ini masih muda. Kita masih punya banyak potensi di lini tengah. Musim ini kita baru saja mendatangkan Casemiro yang walaupun dengan usia senja, tapi kita datangkan dengan harga cukup tinggi loh ya, 70 juta. Artinya apa? Artinya harus bisa dimaksimalkan nih. Jangan cuma hanya datangkan saja untuk 70 juta tapi tidak dimaksimalkan. Enggak, gue akan mempertanyakan Erik ten Hag kalau demikian. Tapi ya ini harus bisa investasi yang dikeluarkan untuk seorang Casemiro yang menurut gue harus bisa dimaksimalkan betul bagi sang pemain di dalam sistem Erik ten Hag. Dan kita masih punya pemain muda, katakanlah demikian, untuk bisa dikembangkan lagi di posisi gelandang, apalagi gelandang bertahan ya, ataupun ya gelandang sektor pemain tengah lah. Jadi menurut gue sih ya udah, kalau memang dia tidak ingin ke Manchester United atau mungkin harganya terlalu mahal, ya udah biarkan saja sih dengan amatiran. Luxio ini memberikan pendapatnya tentang dirinya dan juga Harry Maguire. Dia mengatakan saat ini dia memberikan pendapat tentang Harry Maguire ya. Saat ini yang bawah, gue ambil yang bawah dulu. Saat ini rasa percaya diri mungkin tidak ada di sana, karena sepertinya seluruh dunia ini melawan dirinya. Ini sangat sangat susah untuk dirinya, tapi kita sebagai pemain, staff, semuanya ini berada di belakang dirinya karena dia pemain yang sangat penting. Lihat ketika Euro, di mana dia, apa yang dia lakukan ya, orang-orang harus mengerti dia merupakan bagian besar dari tim Inggris dan mereka harus menerimanya. Ya, sekali lagi sih gue sepakat apa yang dilakukan ya, artinya mungkin kritikan yang terlalu berlebih atau terlalu jauh, bahkan terkesan abusing ya. Abusing itu apa sih? Ya abusing lah. Mungkin yang tahu bisa drop di kolom komen. Mungkin ini langkah yang terlalu berlebihan sih kepada seorang Harry Maguire. Sekali lagi, kritik itu sangat normal karena tidak mungkin pemain main jelek terus kita diamkan saja, kan tidak. Paling tidak pemain Manchester United ya butuh kita kritik, dan ini akan diharapkan akan menjadi pemacu bagi sang pemain. Luke Shaw membandingkan dengan Euro. Emang betul, Euro pada saat 2 tahun yang lalu dia tampil cukup bagus. Tapi sebelum dia tampil cukup bagus di Euro, dia sudah tampil cukup bagus di klub di Manchester United. Tapi saat ini kan tidak. Sehingga gue secara pribadi, di salah satu konten gue juga mempertanyakan kenapa Gareth Southgate memanggil dia. Mungkin Gareth Southgate tahu sistem yang dengan Harry Maguire, atau memang sistemnya menggunakan Harry Maguire. Tapi apa yang diperlihatkan ketika menghadapi Jerman, ya banyak kesalahan individu. Dan ini menurut gue harus jadi catatan besar sih bagi Gareth Southgate dan juga bagi Harry Maguire dan juga bagi Erik ten Hag. Mungkin ada yang mengatakan nggak usah ngurusin tim nasional. Nggak bisa, menurut gue ya Harry Maguire pemain Manchester United dan pastinya ada keterkaitan dengan Manchester United, itu nomor 1 ya, gue pasti akan berikan pendapat. Yang nomor 2 adalah ya balik lagi nih agak sedikit melebar. Ini gue ngomong tentang sepak bola ya, gue bisa ngomong tentang sepak bola manapun juga. But anyway, balik lagi ke Luke Shaw. Ya sepakat, Euro 2 tahun yang lalu dia merupakan bagian penting, tapi apakah Piala Dunia kali ini dia masih menjadi bagian penting? Artinya Harry Maguire ini tanda tanya besar sih menurut gue dengan amatiran. Lalu Luke Shaw juga memberikan pendapat tentang dirinya ya. Dia mengatakan kalau di 2 pertandingan pertama bersama Manchester United menghadapi Brighton dan juga Brentford ini tidak cukup bagus. Saya sangat mengerti manajer harus membuat keputusan. Sekarang tim ini meraih kemenangan ya. Dan tentu saja hal yang bisa saya lakukan adalah mendukung tim, tetap latihan keras ya, dan juga menunggu waktu saya. Ya memang ini yang harus dilakukan karena di dalam dunia sepak bola ya, setahu gue dengan amatiran memang seperti ini.
Jangan dipikir sekarang pemain yang sekarang berada di 11 awal itu akan selalu menjadi 11 awal. Mereka juga harus tetap fokus, mereka juga harus tetap menampilkan permainan yang bagus ya, baik itu secara individu maupun secara kolektif. Karena kalau mereka ngedrop, contohnya Tyrell Malacia saja, ya Luxo sudah siap untuk, dan harus siap ya, dan mentalitasnya harus demikian untuk mengambil alih posisinya. Dan itu bisa saja terjadi. Namanya pemain sepak bola bukan robot, manusia, mereka juga bisa up and down karena banyak faktor teknis, faktor non teknis, konsentrasi, fokus dan lain-lain. Ini sangat mungkin terjadi, dan sekarang memang masih masanya Tyrell Malacia nih kalau kita ngomongin soal masalah, atau gue ngomongin soal spesifik tentang Luxo. Ya sudah, yang harus dilakukan oleh Luxo, dia harus bersabar tapi tetap berlatih keras dan tetap harus mendukung tim ya, termasuk juga mendukung Tyrell Malacia. Jangan justru malah berharap Tyrell Malacia bermain jelek atau cedera. Enggak, itu menurut gue tidak positif. Nah, yang positif adalah tetap mendukung tim ya kan, sambil berlatih keras. Dan ini juga kan yang terjadi dengan Diogo Dalot contohnya. Beberapa musim yang lalu ya masih Aaron Wan-Bissaka, tapi ketika Aaron Wan-Bissaka ngedrop, Diogo Dalot diberikan kesempatan, dia harus mengambil kesempatan itu. Itu sih menurut gue. Dan bagus, fair, Luxo mengatakan dia mengerti keputusan manajer. Ini menurut gue merupakan kalimat sederhana yang sangat penting. Sekali kalimat sederhana yang sangat penting. Dia tidak mempermasalahkan, dia melihat ini suatu yang normal. Dia mengerti keputusan tersebut karena ketika dia bermain tampil tidak cukup bagus, tim kalah ya kan. Sekarang dengan tim yang berbeda, tim mulai memperoleh hasil yang bagus, bahkan memperoleh hasil kemenangan ya. Jadi menurut gue ya dia fair dengan mengatakan hal ini. Manchester United ini dikabarkan dari Laurie Whitwell ya, akan berusaha untuk mendatangkan Jude Bellingham musim panas tahun depan. Liverpool merupakan favorit untuk tim yang bisa mendatangkan Jude Bellingham ya. Menurut gue, tadi gue sudah beri pendapat ya tentang Jude Bellingham. Dan ini kabar terakhir. Oh ya, Scott McTominay. Gue lupa dibahas di video gue sebelumnya tentang pemain Manchester United yang membela tim nasional negara masing-masing. Ya, ketinggalan gue Scott McTominay. Scott McTominay tampil dengan Skotlandia, tampil cukup bagus. Ditampilkan di lini tengah, bermain dengan cukup bagus juga di lini tengah. Biasanya dia di lini belakang kan. Ya mudah-mudahan ini apa ya, karena sekarang konsisten nih di Manchester United bermain di lini tengah, di tim nasional juga bermain di lini tengah. Mudah-mudahan bisa konsisten. Ini yang gue butuhkan sih dari Scott McTominay, konsistensi bermain di level tertinggi. Dikatakan dia kalau mendapatkan kartu kuning menghadapi Manchester City ya, maka dia akan suspend ketika menghadapi Everton. Ya pemain lini tengah Manchester United tentu saja kalau Scott McTominay katakanlah memang betul disuspend karena ya, derby mungkin akan panas. Ya kita masih punya pemain lain, Casemiro bisa bermain di sana ya kan. Ya mudah-mudahan sih bisa bermain menghadapi Everton, tapi kalau tidak ya gue harapkan Casemiro sudah siap, bisa jauh lebih dalam lagi ya adaptasinya, sehingga ketika nanti ditampilkan juga bisa bermain jauh lebih baik bersama dengan seorang Christian Eriksen pastinya di lini tengah. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.